Jadi kalau ada yang muluk-muluk, ada ngomong ketinggian, ada yang halu, itu biasanya Taurus, Virgo, Capricorn itu langsung pada ilfil duluan. Tapi yang jelas Taurus, aku lihat kamu pergi ya. Kamu meninggalkan situasi ini. Nggak boleh berlama-lama, nggak boleh berlarut-larut. Karena bukan ini yang kamu mau. Hai Taurus, welcome back to Be Delightful Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dan setiap hari mendapat pencerahan-pencerahan baru. Tema kita malam ini adalah mati lampu. Enggak ya, enggak. Listrik dalam keadaan hidup sekarang. Hanya saja aku sebagai seorang Scorpio kadang-kadang once in a while ingin berada di dalam kegelapan ya. Minim pencahayaan. Namanya juga kalajengking. Kadang-kadang suka kembali ke balik batunya gitu ya, di bawah batu menikmati kesendiriannya, cia. Oke. Jadi ini bukan karena mati lampu ya guys ya, cuman memang lagi pengen merasakan suasana temaram. Ini adalah love reading untuk kalian Taurus ya. Di 10 hari terakhir bulan November 2021, dimulai dari ketika kalian melihat video ini dan akan berakhir di tanggal 30 nanti ya. Ini adalah energi kolektif untuk Taurus, artinya tidak semua Taurus di luar sana akan resonate dengan cerita yang sebentar lagi akan kita dengarkan ya. Kenapa? Karena memang Taurus itu banyak guys. Di Indonesia aja bisa ada ratusan juta yang zodiaknya itu Taurus ya. Jadi wajar kalau seandainya kadang-kadang kalian berpikir, hah kok gini? Apaan nih gitu ya. Itu berartinya memang bukan energi kalian yang ditarik ya. Silakan cek Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk melihat prediksi yang lebih akurat atau cerita yang lebih akurat di setiap zodiak sign kalian ya. Oke. Selain itu energi juga reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Karena ini adalah love reading. Kita akan ambil 3 kartu aja, nggak usah banyak-banyak, dan aku akan klarifikasi masing-masing dengan 3 kartu dan kemudian pull some advice from the universe for you. Akan ada 3 kartu yang aku tarik untuk nasihat. Siapa tahu ini adalah cerita-cerita kalian ya. Oke. Mari kita panggil Taurus. Kartunya sudah empuk. Halo Taurus. Nah, Taurus ini kadang suka keras kepala guys. Bukan suka sih, emang Taurus keras kepala ya. Oke. No. Halo Taurus. Hai Taurus. Udah. 3 kali lagi ya guys. Dan ada kartu akan siap. 1, 2, 3. Seven of Cups. Too many option. Banyak pilihan, banyak yang harus dipilih, banyak yang harus dilakukan. Multitasking. Kalau mungkin yang lagi di kantor, kerja sana, kerja sini, kerjaan ini belum selesai, lanjut lagi kerjaan yang ini. Kalau yang lagi bisnis, orderan ini belum selesai, udah datang orderan yang begini. Kalau full order enak dong ya, berarti bisnisnya berjalan dengan lancar. Sebenarnya kalau kita di kantoran juga kalau banyak pekerjaan, artinya apalagi banyak pegang project gitu, kan artinya dipercaya ya. Itu yang aku lihat untuk sebagian Taurus di luar sana nih. Ada Seven of Cups di sini, banyak pekerjaan yang harus dilakukan, banyak pilihan dan banyak peluang juga yang datang ya. Congratulations, selamat Taurus. Kita akan lihat 3 kartu untuk Taurus love reading ending November 2021. The recent past, the current situation, and the possible future outcome, please.
Page of Cups, Two of Cups. Kira-kira apa satu lagi yang akan datang nih? Aduh, Taurus. Readinganmu ini luar biasa. Satu kartu lagi untuk possible future outcome, please. Oh, sepertinya aku tidak menyangka kartu itu yang akan keluar di possible future outcome. Tapi nggak apa-apa ya, kita akan lihat seperti apa ini ceritanya. Nanti aku jelasin satu-satu. Oke, the bottom of the deck ada apa ini? Ada the Seven of Wands, percaya diri ya, victory, percaya dengan kemampuan sendiri, percaya dengan apa yang dipikirkan, percaya dengan pertimbangan yang telah dilakukannya selama ini, dan dia mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu karena sesuatu itu adalah yang terbaik, dan dia menganggap dia menang karena mengambil keputusan itu ya. Keputusan apa itu nanti kita klarifikasi. Oke, di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi ada the Page of Cups ya. Aku ngelihat ada penawaran cinta di sini dari seseorang yang mungkin kekanak-kanakan atau mungkin memang masih bocah ya dari segi umur, menawarkan cinta ke kamu yang sudah dewasa, atau memang sifatnya kekanak-kanakan ya. Jadi ini penawaran yang diberikan itu bersifat labil dan lebih banyak halunya, oke. Kemudian di current situation aku ngeliat ada Two of Cups, ada orang yang saling mencintai di sini, memberikan equal ya, sama besarnya, yang satu memberikan 100%, yang satu lagi memberikan 100% juga, saling berbalasan. Nanti kita klarifikasi ini tentang apa. Dan kemudian ini yang aku bilang tadi tidak seperti yang aku perkirakan. Karena ada the Four of Pentacles di sini ya. Ini kartu menyelamatkan diri sendiri, menganggap diri lebih penting, mengutamakan diri sendiri, tapi kesannya itu lebih ke greedy ya, lebih ke serakah, lebih ke arah tidak mempedulikan perasaan orang lain. Oke. Beda dengan self loving. Kalau misalnya tadi muncul the lovers ataupun mungkin Ace of Cups, itu artinya mencintai diri sendiri ya, tapi tidak menyakiti orang lain. Ini cenderung membuat orang merasa tersakiti ya kalau ada muncul Four of Pentacles di sini. Menyelamatkan diri sendiri tapi menyakiti orang lain. Oke. Kita akan klarifikasi ini cerita tentang apa dan siapa punya cerita ini. Taurus. Ada orang yang menyatakan cinta tapi dia menawarkannya dengan tidak dewasa. Kemudian ada Two of Cups, saling menyatakan cinta, dan kemudian ada yang pergi menyelamatkan diri sendiri dan membuat orang lain sakit hati. Dan di overall energi ada orang yang merasa menang karena berhasil membuat keputusan yang telah dipertimbangkannya dengan masak-masak. Kurang lebih begitu ya gambaran garis besarnya. Kita akan coba klarifikasi the Page of Cups di sini. What this is all about, please. Let me clarify the Page of Cups, please. Oke, the Page of Cups diklarifikasi dengan the Eight of Wands, kemudian ada the Hierophant, dan ada the Temperance. Aku ngerasa siapapun yang menawarkan cinta di sini ya, karena memang Page of Cups itu menawarkan cinta tapi yang labil ya, yang tidak ada tanda-tanda kejelasan apapun gitu ya. Tapi kalau ngomongnya itu indah. Nanti kalau kita udah menikah, aku beliin kamu istana, nanti aku beliin kamu mobil, nanti aku begini, macam-macam yang indah-indah. Tapi setiap kali kamu tanya caranya gimana, dia bingung, dia nggak tahu jawabnya gimana, diam, kemudian menghindar. Itu ya energi Page of Cups yang aku tangkap di sini. Dan memang ini diklarifikasi dengan kartu komunikasi, dan kemudian ada the Hierophant. Aku ngerasa ada yang mengajak menikah atau mengajak seseorang untuk hubungan jangka panjang yang serius ya. Tapi ya itu tadi, dia punya basic atau dia punya dasar untuk melakukan penawaran jangka panjang itu tidak jelas ya. Ada orang yang selalu punya target tinggi gitu, tapi ketika ditanya kamu mau ngelakuin apa untuk mencapai targetmu, dia nggak tahu step-stepnya seperti apa gitu. Jadi
orangnya masih terlalu muda mungkin ya. Aku bisa ngerasa dia tuh beberapa tahun di bawah kamu, atau bisa jadi sudah tua ya, umurnya di atas kamu, tapi memang sifatnya masih kekanak-kanakan ya. Dan itu aku lihat kamu menjadi bahan pertimbanganmu di beberapa waktu yang lalu. Oke. Apakah dia ini cukup baik untukku? Oke, karena aku ngerasa kamu suka juga ya, karena ada kartu The Two of Cups di sini, kamu suka juga, tapi rasanya kalau untuk ngomongin soal Hierophant atau komitmen jangka panjang, kamu masih ragu nih orang bisa nggak ya gitu ya. Mungkin dia untuk mencari memenuhi kebutuhannya saja gitu sehari-hari mungkin belum bisa gitu. Kamu ngelihat dari segi penghasilannya juga mungkin nggak stabil, atau kamu lebih stabil dari dia gitu, tapi ngomongnya itu terlalu muluk-muluk ya. Itu Page of Cups itu yang membuat kamu ragu kira-kira nanti kedepannya gimana kalau seandainya aku terima tawaran jangka panjang. Tawaran jangka panjang ini kalau tadi dia muncul Four of Wands, oke lah ya, kayak pacaran tinggal serumah gitu nggak apa-apa. Tapi ini munculnya The Hierophant, ngajaknya ke pernikahan. Itulah yang membuatmu galau ya. Kita akan klarifikasi The Two of Cups. Di posisi current situation, ada dua orang yang saling mencintai di situ, atau setidaknya menganggap mereka berdua saling mencintai ya. Menganggap bisa jadi ini energi tarot, apa saja bisa terjadi. Oke, let me clarify the Two of Cups please. The Two of Cups diklarifikasi dengan The Empress, oke. Kemudian ada The Knight of Swords, dan kemudian ada The Chariot. Yes, aku ngelihat kamu The Empress di sini ya. Mungkin kamu adalah wanita yang mateng, yang dewasa, kemungkinan ya, single tapi dewasa, belum pernah menikah tapi dewasa, mapan, atau sudah pernah menikah, sudah punya anak ya, tapi kamu bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri, kamu bisa memenuhi kebutuhan untuk anakmu. Artinya kamu nggak butuh orang sebenarnya untuk menjalani hidup ya. Kedatangan seseorang bisa cukup menghibur untukmu, artinya ya siapa sih yang nggak butuh ada orang yang bisa diandalkan gitu ya. Kalau kita lagi butuh sesuatu, kita selalu ingat ada satu nama yang bisa diandalkan. Kita semua pasti senang kalau bisa punya orang seperti itu. Tapi itu bukan suatu kebutuhan pokok ya yang harus ada untuk seorang Empress. Empress itu mandiri. Aku lihat kamu adalah Empress yang mandiri, yang saat ini sebenarnya ya kalau nggak nikah pun nggak apa-apa gitu ya, karena toh segala sesuatu sudah aku provide untuk diriku, dan aku cukup ya, aku bisa mencukupinya dengan baik, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian muncullah si Knight of Swords ini yang aku lihat tadi tipikal tidak dewasa tadi ya, yang menawarkan sesuatu yang serius yang berkaitan dengan pernikahan ke seorang Empress. Dari dulu aku bilang, kalau yang udah sering lihat readingannya, kalau Knight of Swords itu lebih terkesan ke bad boy ya, urakan, aduh mungkin berpakaian aja nggak apa namanya ya, kesan orang ngelihat dia tuh ya langsung bukan tipe orang yang serius gitu ya, bukan tipe orang yang bisa dipercaya. Sementara dia mendekati seorang Empress, kamu Empress kan ya, masih ada Emperor lain. Kenapa kamu mendekati Knight of Swords? Dia tuh Knight, kamu Empress. Okay. Tapi ada cinta di sini ya, karena ada The Two of Cups. Tapi yang aku lihat ada orang yang sebentar lagi akan meninggalkan cinta itu, karena ada The Chariot di sini di antara Empress dan Knight of Swords. Dan aku ngelihat yang akan pergi adalah kamu ya. Ya logika aja sih ya, orang Empress yang dewasa gitu ya, yang pemikirannya itu ke depan, visioner, tiba-tiba dapat tawaran dari seorang Knight of Swords yang kayak gini, banyakan muluk-muluknya, ditanya step-stepnya kagak bisa jelasin dengan baik. Ya misalnya kalau misalnya ada Ten of Pentacles tadi ada di bawah, kalau misalnya tujuannya memang untuk kebahagiaan gitu, terus kebahagiaan seperti apa yang bisa kamu berikan untukku? Mungkin kamu pernah menanyakan itu sama dia, tapi dia tidak bisa jawab. Ya, Empress, you know, ya, Empress itu nggak perlu kaulah bulanku, kaulah bintangku, nggak. Empress itu perlunya jelas mau kemana, arahnya gimana, kapan. Makanya hati-hati kalau mendekati Empress ya. Jangan modal
kata-kata indah, nggak ada guna. Empress itu bisa menyaring apakah perkataanmu itu bisa dipertanggungjawabkan, apakah perkataan itu bisa dipegang, dia bisa tahu ya. Dan itu yang aku lihat membuat kamu Empress Taurus ya. Kemudian walking away ya, meninggalkan hubungan ini. Dan the Chariot ya, itu major arcana, artinya ya tindakanmu itu juga direstui sama semesta ini. Bukan dia untukmu ya, bukan dia orang yang tepat untukmu, kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat dari kartu ini, bukan aku yang bilang, don't shoot me, jangan bunuh the messenger. Itu sama kayak gini loh yang kemarin apa, ingat gak sih kalian kalau ada yang berita viral, ada ibu-ibu marah ke kurir karena dia, menurut dia pesanan dari belanjaan online dia tuh nggak sesuai dengan spek gitu, terus dia malah maki-maki kurirnya gitu kan, nggak lucu ya. Ya anggap aja kayak kurang lebih aku kurir nih, pembawa pesan ya. Tapi yang jelas Taurus, aku lihat kamu pergi ya, kamu meninggalkan situasi ini. Nggak boleh berlama-lama, nggak boleh berlarut-larut, karena bukan ini yang kamu mau. Even ada cinta di situ, oke? Empress nggak butuh cinta saja ya, dia butuh lebih dari sekedar cinta. Nice, Empress itu. Okay, let me clarify the Four of Pentacles, please, as the possible future outcome. What this is all about? What this is all about? Okay. Oke, karena kamu adalah Taurus, kamu adalah elemen tanah, kamu adalah elemen Pentacles. Memang di mana-mana Taurus itu pasti akan fokusnya pada Pentacles ya. Apalagi kalau yang namanya halu, Taurus itu paling nggak bisa terima. Taurus, Virgo, Capricorn, karena elemen tanah itu memang harus reasonable, harus bisa diterima akal, apapun itu gitu. Jadi dia nggak perlu tahu alasannya apa, yang penting bisa masuk akal aja ya. Jadi kalau ada yang muluk-muluk, ada ngomong ketinggian, ada yang halu, itu biasanya Taurus, Virgo, Capricorn itu langsung pada ilfeel duluan. Dan itu yang aku lihat kamu rasakan sekarang ya, dari si Knight of Swords ini. Makanya kamu walking away, pergi ya, karena ada kartu The Chariot tadi di sini. Aku ngelihat ke depannya kamu justru lebih fokus untuk mencari seseorang yang financial abundance ya, yang keuangannya mapan. Kalau aku lihat di sini masih mencari, karena ada kartu The Moon di sini ya. Jadi kamu nggak suka yang banyak omong tapi nggak ada intinya gitu, maksudnya kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Kamu lebih suka yang oke, let's say dia lebih muda, dia lebih mungkin akan keuangannya itu akan berada di bawah kamu, nggak apa-apa, tapi yang jelas dia mapan ya, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dia bisa provide untuk dirinya sendiri ya, si pria idamanmu ini. Karena aku ngeliat sosoknya Knight of Pentacles. Oke, artinya kamu juga mencari sesama elemen tanah ya, sesama yang reasonable dan yang suka dengan Pentacles. Dan aku lihat sih selama kamu menunggu, kamu lebih banyak untuk fokus dengan diri sendiri ya. Kamu membuat dirimu demikian glowingnya sehingga menarik energi Knight of Pentacles ini untuk datang kepadamu. Kamu udah tahu orangnya, targetnya udah ada, kamu hanya perlu kayak memancarkan cahayamu sehingga dia tertarik dan dia akan mendekat ya. Itu targetmu yang aku lihat. Knight of Pentacles akan tertarik pada ini ya, karena kan di sini kan kamu lebih fokus ke diri sendiri, meninggalkan sesuatu yang tidak pasti atau yang kebanyakan halunya kayak orang yang sebelumnya kamu temui di masa lalu itu. Tapi yang jelas masih belum ada pergerakan ya kalau aku lihat dari kartu ini. Tapi yang pasti jelas ada seseorang di sini yang berusaha. Aku nggak tahu deh ya, apakah si King of Pentacles atau kamu yang berusaha untuk mewujudkan new love ya. Jelas-jelas kamu menginginkan sesuatu yang baru di situ, yang lebih stabil, yang lebih menjanjikan untuk masa depan. Oke, kita akan klarifikasi The Seven of Wands, Victory, di overall energi atau hidden energi yang tidak kamu sadari namun ada. What this is all about, The Seven of Wands. Let me clarify the Seven of Wands, please.
Victory tentang apa itu? Aduh, kartunya jatuh guys. Oke, jadi yang aku lihat, apapun usaha yang kamu buat untuk menarik sosok Knight of Pentacles tadi ya, ingat kamu tadi nggak ngejar ya. Empress itu nggak ngejar. Empress juga selalu berada dalam posisi duduk. Oke, tapi kamu meng-attract seseorang, berusaha untuk menarik perhatian seseorang. Tapi yang aku lihat, yang kamu cari itu, orang yang sedang kamu tarik perhatiannya itu malah tidak menunjukkan tanda-tanda akan mendekat ya. Kedepannya tidak akan menunjukkan tanda-tanda akan mendekat dari kartu ini ya guys. Aku ngelihatnya dari kartu karena di sini di Seven of Wands ya, ada Knight of Rods, kemudian ada The Hermit, dan ada The Three of Cups. Ada kebahagiaan di sini, tapi kebahagiaan dengan diri sendiri kalau aku lihat ya. Oke, ini kayak ada orang yang menyadari bahwa happiness is the true happiness is within. Kebahagiaan sejati itu di dalam, bukan karena mengandalkan orang, bukan karena bisa mendapatkan seseorang ya. Karena memang si orang yang kamu tarik itu, yang kamu coba untuk attract itu tidak melakukan pergerakan apapun, dan karena kamu adalah Empress, kamu juga tidak melakukan pergerakan apapun. Terakhir ada orang yang kembali ke keadaan yang sebelumnya ya. Jadi mungkin lebih banyak happy-happynya itu malah ke teman-temannya. Tapi aku lihat dia happy ya. Empress ini happy. Ya, dia kamu ada oke, lu nggak ada ya nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya itu yang paling bagus loh. Kalau misalnya kita bisa berpikir seperti itu, wow, itu keren sekali. Itu kan salah satu dari law of attraction ya. Ketika kita bisa menyerahkan segala sesuatunya, let go. Yang mau datang silakan datang, yang mau pergi silakan pergi. Hidup itu akan terasa ringan ya. Kita akan lihat nasihat dari universe, ada saran untuk kamu mengenai situasi ini ya. Kalau ini adalah ceritamu Taurus, ini adalah saran dari universe untuk kamu. Oke, jadi saran untuk kamu Taurus ya, ada The Emperor, kemudian ada The Three of Wands, kemudian ada The Knight of Swords ya. Jadi ini sih lebih ke arah carilah seseorang yang memang layak atau pantas untukmu ya, karena kamu adalah Empress dan kartu saran untuk kamu adalah The Emperor. Itu yang pertama. Oke, jadi jangan terburu-buru, karena ini Knight of Swords ini orang yang terburu-buru, rush in, gak mikir apa-apa gitu dalam menentukan ke siapa kamu nanti akan mencoba untuk berbagi kebahagiaan. Tapi sebaiknya kamu lebih banyak berpikir ya, lebih banyak menganalisa kira-kira siapa tipe yang cocok untuk mendampingimu, karena kamu Empress loh. Oke, jadi jangan sembarangan asal pilih, asal ada si ini datang oke, si ini datang oke gitu, jangan ya. Kamu bisa lebih bijaksana untuk menentukan siapa yang kira-kira akan sebanding, akan sepadan, setaraf denganmu. Bukan untuk bersifat sombong ya, enggak, tapi dalam kondisi kamu yang mungkin ya namanya juga Empress ya, pasti dia banyak tanggung jawab ya yang harus dipikul mungkin. Jadi jangan mencari orang yang nanti justru menambah-nambah daftar orang yang harus kamu tanggung jawab. Kurang lebih begitu ya. Apapun yang ada sekarang dijalanin aja. Ketika sudah tiba waktunya, ada seseorang yang datang, dia pasti datang. What's meant to be will meant to be. Meanwhile, life must go on. Segala sesuatu yang harus terjadi atau harus bersatu akan bersatu. Sementara itu, menunggu itu terjadi, lanjutkan hidup dengan sebaik-baiknya. Oke, Taurus, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian kali ini. Sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya. Dadah.